Sekarang kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sel volta ya. Jadi begini ceritanya. Jadi sel elektrokimia yang sudah kita pelajari, elektrokimia sendiri itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kimia, reaksi kimia dan listrik. Selnya ada dua kan, kita tahu ya. Selnya ada dua, yaitu sel volta. Sel volta itu adalah sel elektrokimia yang menghasilkan listrik. Kita sudah bahas ya, mulai dari bagaimana konstruksi dari sel volta, kemudian sampai akhirnya kita bisa menghitung berapa potensial sel dari sebuah sel volta ya. Kira-kira begitu gambaran dari sel volta. Biasanya kita menggunakan dua wadah yang berbeda, satu wadah untuk reaksi oksidasi dan wadah yang lainnya untuk reaksi reduksi. Begitu ya, ini yang waktu itu saya contohkan ya, antara Zn dan Cu, dan mendapatkan potensial selnya sebesar 1,1 volt. Ya, kita sudah bisa sampai menghitung potensial sel, menentukan juga apakah sel tersebut berlangsung atau tidak berlangsung, spontan atau tidak spontan, begitu ya. Nah, kita sudah belajar sampai situ. Nah, satu lagi yang akan kita bahas adalah mengenai yang sel elektrolisis. Sekarang kita akan membahas sel elektrolisis. Kalau sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan listrik. Kalau sel elektrolisis kebalikan. Justru sel elektrolisis itu adalah sel elektrokimia yang memerlukan listrik. Ya. Jadi artinya kalau listrik tidak kita alirkan ke dalam sel tersebut, maka tidak pernah akan terjadi reaksi. Kalau demikian, sel elektrolisis itu adalah sel yang spontan atau tidak spontan? Tidak spontan. Kenapa? Karena kita harus nambahin listrik ke situ, menambahkan satu energi. Energinya berupa energi listrik. Nah, gambarannya kira-kira begitu energi sel elektrolisis itu. Jadi kita akan menggunakan baterai gitu, menggunakan suatu sumber listrik searah. Ya, sumber listrik searah salah satunya adalah baterai. Ya, kita menggunakan satu wadah. Di sini kita menggunakan satu wadah, ada anoda, ada katoda seperti biasa. Anoda tempat oksidasi, katoda tempat reduksi, begitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Dan kita harus menggunakan baterai supaya reaksi bisa terjadi. Kalau tidak dialiri listrik, maka kalau kita hanya merangkai seperti ini saja, di sini ada molten sodium chloride, NaCl dalam bentuk lelehan, begitu ya. Kemudian saya kasih anoda, saya kasih katoda, selesai, nggak terjadi apa-apa. Terjadi reaksi kalau saya mengalirkan listrik ke dalam sel yang barusan kita rangkai. Gitu ya. Oke, kita akan bahas lebih detail sekarang sel elektrolisis. Ya, sel elektrolisis saya kasih lagi bagiannya kira-kira seperti ini. Ya, jadi sel elektrolisis ini secara percobaan biasanya kita menggunakan satu wadah. Ya, kita menggunakan satu wadah. Kalau kemarin sel volta kita menggunakan dua wadah. Ya, menggunakan dua wadah untuk memisahkan katoda dan anoda. Kalau sekarang kita menggunakan satu wadah saja, di mana dalam satu wadah tersebut ada elektroda anoda dan ada katoda. Anodanya tempat terjadi oksidasi, katodanya tempat terjadi reduksi, sama seperti kemarin. Ya. Oke, di sini keterangan pertamanya kita perlu tahu jenis-jenis elektroda. Kalau kemarin kita nggak bahas jenis-jenis elektroda, pokoknya begitulah. Ya, yang menjadi aktornya kemarin adalah elektrodanya, logam apa yang dipakai sebagai elektroda pada sel volta. Kalau pada sel elektrolisis, nanti kita lihat bukan elektrodanya, tapi elektrolitnya. Tapi kita kenalan dulu dengan beberapa jenis elektroda. Elektroda itu ada dua jenis. Elektroda itu adalah tempat terjadinya reaksi. Jadi kalau pada sel elektrolisis seperti ini, terjadi reaksi di mana? Di permukaan elektroda. Anoda tempat terjadinya oksidasi, katoda tempat terjadinya reduksi. Gitu ya. Elektroda sendiri ada dua jenis, yaitu ada elektroda yang inert, artinya dia tidak bereaksi, tidak mempengaruhi jalannya reaksi elektrolisis. Lawannya apa? Lawannya adalah inert
Ada 3, PT, C, AU. Jadi ingat-ingat yang inert ada 3, platina, karbon, dan emas. Nah, lawan inert adalah non-inert. Yang non-inert siapa aja? Yang non-inert itu adalah yang bukan PTCAU gitu. Besi, Zn, nikel, dan sebagainya. Itu adalah elektroda non-inert. Non-inert artinya bereaksi. Inert artinya tak bereaksi. Nggak ada reaksi, nggak terlibat reaksi dalam selnya. Tapi non-inert itu bisa terlibat reaksi dalam selnya. Nanti saya jelaskan aturan bagaimana membuat reaksi elektrolisis. Ya, itu yang pertama, elektroda. Kita harus kenalan dulu dengan elektroda. Jadi sekarang kalian harus lihat dulu, oh elektrodanya apa? Inert, non-inert. Inert, nggak ada masalah. Inert, hati-hati, nanti ada masalah berarti. Ikutan bereaksi. Yang kedua adalah elektrolit. Kita menggunakan elektroda di sini sebagai katoda, anoda, dan di sini yang kuning adalah elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Begitu ya. Kenapa dia dapat menghantarkan listrik? Karena dalam larutan tersebut terdapat ion. Zat padat yang dilarutkan dalam air tersebut terionisasi. Ion-ion itulah yang kemudian dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Nah, elektrolit sendiri ya dalam kasus ini bukan hanya larutan, tetapi juga dikenal sebagai lelehan, leburan. Contoh misalkan, saya punya NaCl. NaCl, garam dapur ya. Garam dapur itu kan bentuknya padatan ya, betul nggak? Betul ya? Nah, kalau garam dapur tersebut saya panaskan sampai titik lelehnya, apa yang terjadi? Saya panaskan garam dapur tersebut sampai titik lelehnya, maka akan berubah fasa dari padat menjadi cairan. Nah, dalam kondisi cairan itulah disebut sebagai kondisi lelehan atau leburan. Di mana di sana tidak ada air. Kenapa air? Nah, nanti kita lihat ternyata air ikutan reaksi gitu. Kadang-kadang dia ikutan bereaksi. Ya. Yang pertama adalah lelehan atau leburan. Yang kedua adalah larutan. Dalam kasus ini kita menggunakan larutan berpelarut air gitu. Nah, oke. Kalau sampai sini berarti kita harus tinjauan apa elektroda yang dipakai. Yang kedua, elektrolitnya apa? Ya. Jadi kalian harus lihat elektrodanya apa? Inert atau non-inert. Yang kedua, elektrolitnya apa? Apakah dia berupa lelehan atau leburan atau larutan? Karena nanti aturan main bikin reaksinya berbeda antara lelehan atau leburan dan larutan. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Ya. Nah, seperti pada sel volta kemarin, kita juga perlu tahu tanda-tandanya. Elektroda, katoda, dan anoda. Saya kira masih ingat ya, bahwa di sini pun masih berlaku Krao. Krao itu adalah katoda tempat terjadinya reduksi, katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi sama seperti dalam sel volta. Ya, dalam sel volta, katoda tempat terjadinya reduksi, anoda tempat terjadinya oksidasi. Dan satu lagi adalah KNAP, katoda negatif, anoda positif. Katodanya kutub negatif. Ya. Dan anodanya kutub positif. Jadi kebalikan dari sel volta. Ya, kebalikan dari sel volta. Oke. Nah, sekarang bagaimana reaksi yang terjadi? Nah, ini saya akan menjelaskan di beberapa slide ke depan, saya akan menjelaskan aturan cara menuliskan reaksi sel elektrolisis. Apa saja yang perlu kalian kenal? Pertama, jenis elektroda. Yang kedua adalah elektrolit yang dipakai. Jadi itu dulu yang harus kalian kenal. Nanti yang menjadi aktornya, yang menjadi aktor dalam sel elektrolisis itu adalah elektrolitnya apa. Kalau sel volta kemarin, yuk pakai logam apa sebagai elektrodanya, kan gitu ya? Gitu kan? Nah, kalau sekarang adalah elektrolitnya apa. Itu aktornya. Tapi selain itu kalian harus lihat juga dia menggunakan elektroda apa. Gitu ya? Oke. Karena elektrolitnya ada 2 jenis, ada elektrolit berupa lelehan atau leburan, satu lagi adalah larutan, maka jenis sel elektrolisis pun 2. Yang pertama adalah berupa sel leburan atau lelehan. Yang kedua adalah selnya berupa larutan. Ya. Jadi reaksi elektrolisis bergantung dari jenis sel. Tadi saya bilang jenis sel itu ada 2 nanti, sel leburan dan lelehan.
dan jenis elektroda. Ya, jenis sel berkaitan dengan elektrolit yang digunakan, yaitu sel lelehan atau leburan bebas air, nggak ada urusan reaksi sama air. Kalau sel larutan berarti ada air, gitu, berpelarut air. Ya. Satu lagi adalah jenis elektroda. Elektrodanya ada berapa jenis tadi? Ada 2. Satu inert, satu lagi non inert. Yang inert siapa saja? PTCAO. Yang non inert salahin PTCAO gitu aja lah. Ya. Oke, kita lihat yang pertama, ya. Kita lihat yang pertama, reaksi elektrolisis untuk sel lelehan atau leburan, ya. Karena dalam sel lelehan atau leburan tidak menggunakan air sebagai pelarut, maka ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dulu kalau kita mau bekerja dengan sel lelehan atau leburan. Yang pertama, ya, syaratnya. Nanti kalau sudah selesai semuanya reaksi elektrolisis, baru kalian akan bisa cukup paham kenapa kok ada syarat 2 ini, ya. Yang pertama adalah harus menggunakan elektroda inert. Jadi ketika saya bekerja dengan sel lelehan atau leburan, maka saya akan menggunakan elektroda inert. Kalau nggak PT, ya karbon. Kalau nggak karbon, ya emas. Di laboratorium ya menggunakan yang paling murah, karbon. Platina dan emas itu harganya cukup mahal, ya. Kemudian yang kedua, ini menggunakan elektrolit dengan anion halida. Halida itu adalah anion dari golongan halogen. Halogen itu 17, golongan 17. Fluor, klor, brom, iod. Kalau jadi halida jadi fluorida, klorida, bromida, dan iodida, begitu. Ya, menggunakan elektrolit dengan anion halida. Nah, padahal anion kan banyak, bukan hanya halida, gitu ya. Oke, nanti di belakang akan jelas, gitu ya. Akan jelas. Bagaimana cara membuat reaksi elektrolisis? Jadi reaksinya itu akan ada reaksi di katoda dan ada reaksi di anoda. Gitu? Reaksi di katoda itu adalah langsung terjadi reaksi reduksi kation. Dengan pola umum seperti ini. Mn plus ditambah N elektron menjadi M. Jadi langsung katodanya ada kation apa di situ. Kalau kationnya adalah Na plus, ya tinggal nulis saja. Na plus ditambah 1 elektron menjadi Na. Jadi kamu gantilah M di sini dengan lambang kationnya, N di sini adalah jumlah muatannya, N di sini jumlah elektron sesuaikan dengan jumlah muatan, jadi M. Kalau saya punya Cu2+, maka tambahnya berapa elektron? 2 elektron. Jadi apa? Jadi Cu gitu. Dan seterusnya. Ya. Itu reaksi di katoda, gampang, sederhana sekali. Di anodanya adalah reaksi oksidasi anion halida. Ini anion halida yang tadi saya ceritakan. Anion halidanya saya tulis sebagai X-, di mana X-nya boleh kamu ganti sebagai F, Cl, Bri. Ya, kalau F berarti F-, kalau Cl berarti Cl-, kalau Br berarti Br-, kalau I berarti I-. Gitu ya. Bagaimana reaksi atau pola umumnya? Pola umumnya ini 2X- ditambah 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Pola umumnya ganti aja si X-nya pakai apa? Oh, pakai Cl. Ya berarti 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Jadi gampang ya. Di katodanya terjadi reduksi kation, di anodanya terjadi oksidasi ion halida. Gitu ya. Contoh misalkan. Kita lihat contoh. Contoh misalkan saya mau melakukan elektrolisis lelehan NaCl, strip miring karbon. Artinya dalam kasus ini menggunakan elektroda karbon. Artinya begitu, ya, menggunakan elektroda karbon. Baik, ketika menggunakan elektroda karbon langsung, oh ya, elektroda karbon itu adalah elektroda yang inert. Kan gitu ya, elektroda inert. Berarti nggak ada masalah. Ya. Nah, apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya akan mengionisasi dulu elektrolitnya. Elektrolitnya adalah NaCl. Betul nggak? Kenapa perlu saya ionisasi? Supaya saya tahu ada kation apa dan ada anion apa. Bagaimana reaksi ionisasi dari NaCl? Good. Itu kan? Berarti sekarang sudah jelas. Oh, ada kation Na+, dan ada anion Cl-. Betul nggak? Aturan mainnya untuk reaksi elektrolisis sel lelehan di katoda terjadi reduksi kation, kationnya Na+, berarti akan terjadi reaksi Na+,
plus elektron menjadi Na. Bisa sampai sini ya. Di anodanya ada Cl minus. Langsung aja masuk pola yang tadi, 2X minus menjadi X2 plus 2 elektron. X-nya ganti dengan Cl. Maka kita akan punya 2 Cl minus menjadi Cl2 plus 2 elektron. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang dijumlahin. Boleh. Kalau mau dijumlahkan, ada dua versi cara menjumlahkan reaksi ini. Ada yang dengan NaCl-nya, jadi ionisasi katoda anoda dijumlah dengan catatan elektron mesti samaan gitu ya. Betul nggak? Ada yang hanya menjumlahkan katoda anoda, ada yang tidak dijumlahkan. Saya ikut mazhab yang mana? Saya ikut mazhab yang tidak dijumlahkan saja. Karena nanti ketika perhitungan, kadang-kadang kita nggak perlu tahu reaksi overall-nya gitu. Ya, kita cuma tahu reaksi katodanya gimana, anodanya gimana, selesai, bisa dihitung. Ya, oke, cukup mudah ya untuk reaksi lelehan. Untuk reaksi lelehan cukup mudah, karena kita tinggal ionisasi, di kationnya, di katodanya tinggal reduksi kation, di anodanya tinggal lihat ada halida atau tidak. Ya, oke, kita lihat yang kedua sekarang. Yang kedua adalah berupa sel larutan. Nah, hati-hati, kalau berupa sel larutan, maka sekarang ada urusan dengan air. Ya, berurusan dengan siapa? Dengan air. Karena nanti kita lihat pada aturannya air bisa terlibat reaksi. Ya, bisa terlibat reaksi. Nah, sekarang kita lihat reaksi di katoda dulu. Ya, reaksi di katoda. Pasti reaksi di katoda, ada reaksi di anoda. Ya. Nah, untuk reaksi di katoda, ternyata untuk sel larutan itu tidak dipengaruhi, tidak bergantung pada jenis elektroda yang dipakai. Mau pakai elektroda inert, mau pakai elektroda non-inert, reaksi di katoda sama saja aturannya seperti yang akan saya jelaskan. Begitu. Ya. Gimana caranya? Pertama, saya akan mengklasifikasi jenis kation. Yang pertama, ada yang namanya kation golongan 1, golongan 2, AlMn. Golongan 1 isinya adalah, kalau kationnya ya, isinya adalah Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+. Ada 5 tuh, golongan 1. Kita lihat aja sistem periodik ya, muatannya positif 1. Kalau golongan 2, mulai dari Mg. Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Kemudian Al, kation Al, Al3+. Kation Mn, Mn2+. Gitu ya? Maka yang terjadi kalau ketemu mereka adalah reduksi air. Nah, jadi air ikutan bereaksi sekarang. Karena kan selnya larutan, berarti ada air kan? Nah, ikutan bereaksi. Ya. Gimana reaksinya? Reaksinya kamu copy paste aja reaksi ini. 2H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi 2OH- ditambah dengan H2. Copy paste aja reaksi ini. Ini adalah reaksi reduksi dari air. Ya, bisa ya? Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau kationnya bukan golongan 1, golongan 2, AlMn atau saya sebut sebagai kation lain. Maka yang terjadi adalah reduksi kation. Seperti pola yang tadi. Gimana caranya? Mn plus ditambah dengan N elektron menjadi M. Contohnya apa yang bukan golongan 1, 2 AlMn? Cu2 plus contohnya. Betul nggak? Apalagi? Ni2 plus, Pb2 plus, Sn2 plus. Gitu ya. Au3 plus, Ag plus. Masuk situ. Ya. Nah, jadi di sini kalian pas bekerja dengan sel larutan, mesti tahu kationnya masuk yang kelompok mana. Apakah masuk kelompok yang pertama, golongan 1, 2 AlMn, atau golongan yang kedua, kelompok yang kedua. Kelompok pertama tinggal copy paste reaksi itu. Kelompok kedua ya bikin dengan pola selesai itu. Itu reaksi di katoda. Bagaimana dengan reaksi di anodanya? Reaksi anoda ternyata sekarang bergantung pada jenis elektroda yang dipakai. Tadi jenis elektroda ada berapa? Ada 2. 1, inert, siapa saja? PT, C, Au. Yang kedua, non-inert, selain PT, C, dan Au. Ya. Nah, jadi tergantung.
Yang pertama, kalau kita bekerja dengan elektroda inert, PTCAU. Nah, oh, elektrodanya inert. Oke, elektroda inert, maka aturan mainnya gini, lihat. Aturan mainnya yang pertama, kalau ketemu dengan anion sisa asam oksi. Ya, siapa saja anion sisa asam oksi? Saya sebutkan. Pertama adalah sulfat, SO4 2-. Yang kedua adalah nitrat, NO3-. Yang ketiga adalah fosfat, PO4 3-. Yang keempat adalah karbonat, CO3 2-. Reaksinya adalah seperti berikut. 2H2O menjadi 4H+, ditambah 4 elektron, ditambah dengan O2. Kalau anionnya bukan sisa asam oksi, bukan sulfat, bukan nitrat, bukan fosfat, bukan karbonat, alternatifnya adalah halida. Balik lagi tuh halida yang itu. Maka terjadi oksidasi anion halida tersebut. Polanya gimana tadi? 2X- menjadi X2 ditambah 2E elektron. X-nya ganti aja sama FCl-BRI. Tuh. Jadi aturannya agak banyak sekarang kalau yang berupa lelehan. Berupa larutan. Ya. Itu yang pertama, kalau menggunakan elektroda inert. Yang kedua berarti kalau menggunakan elektroda non-inert. Nah, yang kedua berarti kalau menggunakan elektroda non-inert. Kalau menggunakan elektroda non-inert, maka akan terjadi oksidasi logam yang dipakai sebagai elektroda. Jadi logam yang dipakai sebagai elektroda akan mengalami oksidasi. Gitu. Ya, akan mengalami oksidasi. Bagaimana polanya? Polanya ini. M menjadi Mn+ ditambah N elektron. Hati-hati, kalau yang ini reduksi Mn+ plus elektron menjadi M, itu reduksi. Kalau dibalik, M menjadi Mn+ ditambah N elektron, itu oksidasi. Ya, oke. Ini aturan main untuk sel larutan. Ya, untuk sel larutan. Jadi di katoda punya aturan tersendiri, di anoda punya aturan tersendiri. Di katoda bebas mau menggunakan elektroda apapun, inert non-inert sama saja aturannya, tapi kalau untuk di anoda kalian harus perhatikan elektrodanya inert atau non-inert. Kita lihat contoh. Contohnya misalkan, saya akan melakukan elektrolisis larutan NaCl, NaCl strip miring C. Berarti di sini saya menggunakan elektrodanya karbon. Betul kan? Dia larutan menggunakan elektrodanya yang inert. Betul? Nah, untuk mengetahui ada kation dan anion apa saja, pertama kita akan lakukan ionisasi. Jadi kalau saya lakukan ionisasi, NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Betul kan? Nah, sekarang saya tanya, kationnya apa? Na+. Na+ itu masuk kelompok kation 1,2-AlMn atau kation lain? Kation golongan 1 kan ya, betul nggak? Berarti yang terjadi adalah oksidasi dari air. Maka untuk reaksi di katodanya terjadi reaksi itu. Tadi kalau lelehan, kalau kalian masih ingat di slide sebelumnya, lelehan nggak ada air kan? Reaksinya langsung kationnya. Karena di sini ada air, maka air yang akan mengalami reduksi. 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Bagaimana dengan di anodanya? Di anoda, karena menggunakan elektroda yang inert, maka tidak ada problem. Tinggal cek aja kalau elektrodanya inert itu, tinggal cek anionnya termasuk anion sisa asam oksi atau halida. Cirinya kalau sisa asam oksi beroksigen gitu aja. Ada oksigennya nggak Cl-? Nggak ada. Oh, berarti anion halida, FCl-BrI kan, betul nggak? Ya, berarti yang terjadi adalah oksidasi dari anion tersebut. Gimana polanya? 2X- menjadi X2 plus 2E elektron. Berarti kalau saya tuliskan diganti X-nya jadi Cl, maka kita akan punya reaksi itu. Bisa ya? Bisa. Contoh berikutnya adalah kalau saya ingin melakukan elektrolisis larutan NaCl strip miring Zn. Artinya menggunakan elektrodanya Zn. Pertama, bentuk selnya adalah larutan, betul nggak? Yang kedua, elektroda yang digunakannya adalah Zn. Zn termasuk elektroda inert atau non-inert.
non-inert, berarti nanti ikutan bereaksi dia. Ya. Nah, sama seperti barusan, kita ionisasi dulu NaCl-nya menjadi Na+ dan Cl-. Reaksi di katoda itu tidak tergantung dari jenis elektroda yang dipakai. Jadi mau pakai Zn, mau pakai PT, karbon, emas, dan seterusnya nggak ada masalah. Kalian tinggal lihat ada kation apa. Kan gitu ya? Dan ternyata kationnya adalah Na+. Betul? Kationnya adalah Na+. Na+ golongan 1, betul? Berarti akan terjadi reaksi reduksi air. Cara nulisnya gini. Katoda Zn, artinya di katoda menggunakan elektroda Zn. Kalau tadi saya nggak perlu mendefinisikan elektrodanya apa loh, kan yang inert, nggak masalah mau pakai karbon, mau pakai emas, mau pakai platina, nggak ada masalah. Tapi kalau yang non-inert harus dituliskan, harus dicantumkan. Jadi dalam kasus ini katoda Zn artinya di katoda menggunakan elektroda Zn. Gitu ya. Reaksinya adalah reaksi reduksi dari air. Untuk di anodanya, perhatikan hati-hati kita menggunakan elektroda Zn, elektroda non-inert. Aturan mainnya adalah akan terjadi oksidasi logam yang dipakai sebagai elektroda. Maka reaksi yang terjadinya seperti itu. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2e elektron. Gitu. Ya. Jadi saya mencontohkan 3 barusan. Sama-sama elektrolitnya NaCl, ya kan? Tapi yang satu saya buat menjadi leburan, yang lainnya membuat jadi lehan. Ada yang pakai elektroda inert, ada yang pakai elektroda non-inert. Bisa ya sampai sini ya? Oke?